Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Beberapa hari yang lalu saya melihat di beranda media sosial saya ada seorang anak yang usianya masih sangat belia dan sudah berpenghasilan miliaran rupiah. Ketika anak kecil itu ditanya, "Kamu ini kan baru berusia 9 tahun. Apa kamu tidak takut kehilangan masa kecil?" Dengan lantang anak itu menjawab, "Lebih baik saya kehilangan masa kecil daripada saya kehilangan masa depan." Ini kata-kata sangat menginspirasi bahwa ternyata masa depan memang harus sedini mungkin kita rencanakan. Dan bagi kita umat Islam, Al-Quran adalah rujukan kita yang paling utama, dan ternyata banyak ayat dalam Al-Quran yang menjadi inspirasi sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk bisa maju, berhasil dan sukses dalam kehidupan. Dalam surah Ali Imran misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan sesuatu untuk hari esoknya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ulama kita dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa terkait dengan persoalan kehidupan kita di akhirat kelak, bahwa kita harus melakukan persiapan-persiapan, perencanaan-perencanaan untuk kebahagiaan kita di sana. Tapi ayat ini juga bisa memotivasi kita bahwa dalam hidup ini, masa depan kita, hari esok kita bisa dalam waktu yang pendek atau yang menengah dalam kehidupan kita di dunia ini, bahwa kita harus mempersiapkan sesuatu untuk kesuksesan kita di dunia ini. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita, bagi kita yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Jangan sampai kita sebagai orang tua telah sukses dalam kehidupan dunia, kemudian anak-anak kita tidak bisa mengikuti jejak langkah kita. Jangan-jangan kita sudah mempersiapkan bekal akhirat, tapi kita gagal justru mempersiapkan anak-anak kita untuk kebahagiaan akhiratnya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam Al-Quran pun kita sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu
qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga dirimu dan pelihara pula keluargamu dari siksa api neraka. Di sini ada tanggung jawab besar bagi kita para orang tua, bahwa betapapun hebatnya kita dalam pentas kehidupan dunia ini, mungkin kita menyandang gelar yang luar biasa, sampai puncak gelar akademik sudah kita raih. Mungkin dalam profesi kita memiliki penghasilan yang cukup besar, tapi ketika kita gagal mendidik putra-putri kita, maka itu adalah kegagalan yang amat sangat besar. Orang tua kita dulu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka tidak tamat SD, bahkan mungkin ada yang hanya tamat SD saja, tapi dengan kegigihan mereka mendidik kita, membesarkan kita, kok mereka bisa melahirkan profesor, doktor yang sukses dalam bidangnya masing-masing. Sementara saat ini, mohon maaf, banyak orang yang memiliki kehidupan dunia yang luar biasa gemilang, memiliki posisi, kedudukan, pangkat dan jabatan yang mungkin banyak orang mengincarnya, tapi justru gagal dalam mendidik putra-putrinya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini kita harus memiliki berbagai macam instrumen yang bisa mendukung kita dalam keberhasilan dan kesuksesan mendidik putra dan putri kita. Saya pernah mendengar seorang motivator yang memberikan sebuah program NLP, Neuro Linguistic Programming, yaitu sebuah metode untuk mengubah perilaku, pikiran seseorang melalui bahasa dan komunikasi. Ternyata Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa atau komunikasi yang sering kita sampaikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, itu bisa mempengaruhi hidup mereka di masa depan. Dikatakanlah oleh motivator itu bahwa dari sebuah penelitian menunjukkan anak-anak yang gagal dalam hidupnya ternyata dia sering mendengarkan the toxic word, kata-kata yang beracun dari orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Apa kata-kata yang biasa mereka dengarkan? Kata-kata beracun yang kadang-kadang mungkin sebagai orang tua kita tidak sadar ucapkan kepada anak-anak kita, ternyata itu bisa berpengaruh Pak kepada masa depan putra-putri kita. Ada orang tua kalau marah sama anaknya, kadang-kadang terlontar kata-kata yang semestinya tidak keluar. Saya menyesal melahirkan kamu. Ini salah satu kata yang dalam penelitian itu sering didengarkan oleh anak-anak yang ternyata gagal dalam hidupnya. Kemudian ada juga orang tua yang kalau marah sama anak-anaknya, dia berkata, memang kamu anak yang tidak berguna. Ada lagi orang tua yang suka membanding-bandingkan antara anaknya dengan anak orang lain. Padahal setiap pribadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensinya masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga tidak boleh kita membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Semua anak pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita melihat potensinya dan kita kembangkan serta arahkan ke sana. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebalikannya, kalau anak-anak kita sering kita sugesti dengan kata-kata yang positif, maka ini yang kemungkinan besar akan menghantarkan anak-anak kita
untuk mencapai kesuksesan. Rupanya sugesti yang kita masukkan ke dalam diri anak-anak dalam bentuk bahasa, dalam bentuk kata-kata, itu luar biasa pengaruhnya. Ternyata pada program itu ditemukan bahwa ketika anak selalu disugesti dengan sesuatu dan dia masukkan ke dalam alam bawah sadarnya, ternyata seluruh potensi yang ada pada diri anak itu, mulai dari potensi yang paling kecil sampai potensi yang paling besar, akan mendukung kata-kata yang sering terngiang dalam benak dan alam bawah sadar anak-anak itu. Saya kenal di kampung saya ada seorang anak kecil, waktu itu masih SD. Bukan orang tuanya justru yang sering mensugesti dirinya, tapi dia mensugesti dirinya sendiri. Anak itu setiap melihat ada orang yang tampil di mimbar, dia sugesti dirinya. Lalu dia berkata, saya mau menjadi seperti itu. Saya juga mau tampil di mimbar. Masih SD anak itu, selalu dia sugesti dirinya, dia masukkan ke alam bawah sadarnya. Setiap melihat ada orang tampil di mimbar, dia sugesti dirinya, maukah juga seperti itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak itu pada saat dia sudah menjadi mahasiswa, alhamdulillah dia sudah bisa tampil di mimbar, dan sampai saat ini pun juga masih tampil di mimbar dan sekarang sedang ceramah. Saya ternyata sudah amalkan program, sebuah metode yang ternyata ketika kita suka mensugesti diri kita atau sugesti itu datang dari luar, ternyata bisa menghantarkan kesuksesan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa anak kita ke depan tergantung dari motivasi yang kita berikan saat ini. Dan motivasi yang terbaik, nasihat-nasihat terbaik yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk kesuksesannya tiada lain adalah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an misalnya dalam surah Al-Baqarah di ayat 282 di akhir ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Betapa dahsyatnya sebuah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itu, maka Allah yang akan aktif berperan memberikan pelajaran kepada hamba-hamba yang bertakwa itu. Kemudian di dalam Al-Qur'an masih di surah Al-Baqarah di ayat 189 di akhir ayat Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan. Betapa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan dalam hidup kita. Kalau nilai-nilai takwa ini sejak dini kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita, insyaallah kesuksesan akan diraih oleh mereka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita tunaikan saat ini ujung-ujungnya adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bahwa dengan puasa itu menunjukkan kecintaan Allah kepada kita agar kita bisa memperoleh keberuntungan di dalam kehidupan kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.